Makan tanpa sambal, bagai taman tanpa bunga. Iya nggak sih? Emang gitu, fams. Kebiasaan masyarakat kita yang udah gemar banget makan pakai sambal. Abis panen cabe, hati jadi tertantang nih untuk makan yang pedas-pedas. Nafsu makan langsung bergejolak, fams. Apalagi kalau lihat menu Sundaan kayak gini. Mana sambal? Mana sambal? Kalian yang doyan makan pedas, cobain deh datang ke salah satu tempat makan di kawasan Garut. Tempat makan ini lagi viral loh di media sosial. Soalnya kita bisa makan di tepi sungai sambil menikmati pemandangan alam sekitar. Menu yang disajikan udah pasti ala Sundaan, fams. Dari ayam, bebek, ikan, belut, dan lainnya tersaji lengkap, kap. Di sini kalian juga bisa pilih dan ambil menu yang tersaji secara prasmanan. Tinggal pilih sesuka hati kalian. Nanti lauk pauk ini bakal dimasak kembali. Dijamin bisa lebih enak saat tersaji masih panas ya, fams. Gak cuma tempat yang nyaman, sambal di sini juga menjadi kunci kenikmatannya. Tuh lihat, belum apa-apa, udah pada ngiler kan? Sambal bakar cobek ini menjadi ciri khas tempat makan ini. Proses masaknya juga agak unik, karena harus melalui 2 kali proses, digoreng dan dibakar. Waduh, kayak gimana tuh ya? Gini, fams, jadi cabai ini harus diulek dengan bumbunya dulu. Terus, aneka lauk yang udah digoreng dicampur ke dalam sambal ulek. Goreng lagi deh dengan cobek sambal tanah liat. Masak dengan api yang besar ya, agar cita rasa sambal bisa meresap ke dalam daging. Wait, belum kelar. Sambal goreng ini harus dibakar untuk menciptakan aroma bakaran gitu deh. Kelihatannya enak banget ya. Nah, proses inilah yang membuat panganan ini disebut sambal bakar cobek. Kalau udah jadi, tinggal sajikan aja deh. Bikin baper, bikin lapar, fams. Kalau penasaran, lokasi warung makan yang viral ini berada di Kampung Panawuan, Tarogong, Garut, Jawa Barat. Buruan, cus, biar tahu rasa pedasnya si sambal bakar cobek ini. Mantap! Kalau ditarik sejarahnya sih, orang Indonesia mengenal cita rasa pedas karena banyaknya rempah di negeri tercinta kita ini. Lama-lama, menyantap makanan pedas justru malah ningkatin adrenalin. Wah, jadi kayak naik jet coaster dong. Woo! Tapi ada juga yang bilang kalau sensasi makan pedas dicari karena makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Maklum aja, rasa hambar pada nasi seakan lidah membutuhkan rasa lain seperti pedas. Bayangin aja, fams. Mana enak sih makan pecel ayam gak pakai sambal? Hambar. Si biang kerok sumber pedasnya makanan adalah kehadiran cabai, fams. Para ibu-ibu masih aja tuh memburu cabai meski harganya melonjak naik. Anyway, salah satu penghasil cabai ternyata ada di kota Garut, Jawa Barat. Nah, dari sinilah asal muasal cabai yang dipasarkan atau diolah kembali. Beragam jenis cabai dihasilkan, fams. Mulai dari cabai merah besar, cabai rawit, dan cabai keriting. Oh iya, cabai yang dipanen ini ternyata berada di kawasan kebun Eptilu, yaitu kebun yang dikelola kelompok tani milenial yang mengembangkan pertanian hortikultura. Lokasinya berada di daerah Cikajang, Garut, Jawa Barat. Di sini, cabai biasa dipanen setiap hari Senin dan Kamis, fams. Cabai rawit yang dipanen biasanya memiliki tingkat kematangan sekitar 80-85%. Tandanya bisa dilihat dari warna yang oranye kemerahan. Pokoknya jangan sampai cabai dipanen saat warnanya udah merah. Soalnya cabai ini bakal cepat matang, fams. Dengan luas 3 hektar, perkebunan di kawasan Eptilu ini bisa menghasilkan 500 kg cabai merah besar. Serta 3.000 kg cabai rawit dan cabai keriting. Pokoknya gak kurang dari 3.500 kg cabai dikirim dalam setiap pengiriman. Lumayan banyak juga ya.
Setelah dipanen, cabai-cabai ini harus disortir kembali, fams. Cabai kualitas paling bagus harus dipisahkan karena akan dikirim keluar kota seperti Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. For your info nih fams, produktivitas cabai di Kabupaten Garut terbilang cukup tinggi loh. Total, luas lahan cabai di Garut bisa mencapai lebih dari 600 hektar. Alasan itulah yang membuat kabupaten berjulukan Swiss Van Java ini disebut sebagai sentra cabai terbesar nasional. Salut deh! Hebatnya lagi, negara kita tercinta ini juga sudah dikenal dunia sebagai produsen cabai keempat terbesar di dunia setelah Cina, Meksiko, dan Turki. Wow, Indonesia mendunia! Oh iya fams, kalau ngomongin cabai atau sambal yang identik sama rasa pedas, kalian pasti udah nggak asing lagi ya sama sambal dari Kota Pahlawan Surabaya. Ciri-cirinya ada logo wajah seorang ibu pada kemasannya. Yes, sambal Burudi fams. Buat yang sering mampir ke Kota Surabaya, pasti sering banget nih bawa oleh-oleh sambal Burudi kan? Gak cuma terkenal di tanah air fams. Sambal original racikan Bulani Siswadi seringkali bikin kangen orang-orang Indonesia yang menetap di luar negeri. Tapi kalau menurut ibu kelahiran Madiun tahun 1953 ini fams, produk andalannya gak hanya sambal bawang, nasi udang, dan sayur lodeh, melainkan ada juga pisang goreng madu. Gak ada ikan ayam, aku bisa makan sama ini. Sampai 3 hari pun makan ini tambah lama tambah enak masakan Jawa tuh. Asal bisa ngerawat. Iya, blendrang namanya. Enggak lah, ngapain tiap hari laku kok kayak pengawet. Merintis usaha kuliner sejak tahun 1995, Burudi bisa dibilang udah bisa menikmati puncak kesuksesan. Tapi beliau justru nggak mau cuma duduk-duduk manis. Pagi hari, saat mulai aktivitas di rumah makannya di Jalan Dharma Husada, Burudi juga ikutan sibuk bersama seluruh karyawan. Wele, pasti kalau cuma duduk manis nggak ikut kerja, badan malah pegel-pegel ya bu ya. Sepertinya kayak bapak-bapak di Jakarta. Asalnya kan bapak-bapak juga dari desa. Ya, kalau ke sini carinya lodeh. Bu Risma datang dari Juanda nyampe Surabaya telepon aku. Asistennya, Bu Rudi saya mau makan. Ibu mau makan. Loh, jam 6 loh Bu, belum siap seadanya. Mereka kan kayak ketagihan toh sama masakan seperti ini. Masa bapak-bapak kata keluyuran yang pasar goreng makanan ini kan tidak mungkin. Makanya saya pertahankan kuliner ini khas masakan Jawa kan harus nggak boleh punah lah. Kalau sekarang kan instan semua. Aku nggak dikenal anak muda nggak apa-apa. Tapi anak muda mengenal sambelnya. Fams, kalau orang terbiasa sibuk bekerja, pasti beda ya sama orang yang pura-pura sibuk. Kalian bisa lihat sendiri nih, gimana luasnya tangan ajaib Burudi yang lagi akrobat di dapur. Dari yang simpel aja deh, misalnya pas lagi menyiapkan daun pisang untuk pembungkus olahan sate pentol ini fams. Kalau yang nggak biasa sibuk di dapur, motong daun pisang aja pasti berantakan ya fams. Oh iya fams, gak jauh dari rumah makan Burudi, terdapat pusat oleh-oleh yang dibuka sejak akhir tahun 2021. Hari yang lama ke Pucol tinggal satu lokasi, beda satu tempat tinggal. Gedung pusat oleh-oleh Burudi ini terdiri dari 4 lantai yang baru terisi di lantai 2. Sementara lantai 1 diperuntukkan area parkir. Menurut Burudi nih fams, lahan yang digunakan ini tadinya direncanakan untuk membangun bisnis keluarga. Tapi pada saat puncak pandemi, banyak pelaku UMKM yang menawarkan produknya, mulai dari kue kering hingga makanan ringan. Karena merasa simpati dengan kegigihan mereka, Burudi mau nggak mau merubah rencana awalnya. Lahan yang tadinya diperuntukkan untuk bisnis keluarga, akhirnya disediakan untuk menampung 3.600 pelaku UMKM dari kota Surabaya dan sekitarnya. Wow! Anggaplah aku jual bisa 100, UMKM 10, 15. Apakah aku tega mau merampas punya dia? Itu loh hati saya seperti ini. Kalau orang betul-betul
bisnis, nggak mau jual produknya orang, produknya kita aja jual. Oh iya Fems, sebagai orang yang cinta mati dengan masakan Indonesia, Bu Rudi juga wanti-wanti ke kita, biar kuliner Indonesia nggak habis dimakan zaman. Menurut aku orang tua lah ya harus mengenalkan ini loh deh, ini makanan ini. Orang kan nggak mungkin mas semua kaya ya. Jadi anak-anak tuh biar tahu, oh ini masakan ini. Cucuku semua suka. Biar nggak lombok ijo nih, gak ale nih, tapi kuahnya suka. Dimakan sama kerupuk. Kerupuk pun enggak, kerupuk yang paling enak, kerupuk murah. Rumah saya enggak ada kerupuk yang termahal, termurah. No. Kalau kita nggak melupakan makanan tradisional, berarti sama aja kita mempertahankan eksistensi budaya kita sendiri, Fem. Bahkan bisa membuka jalan agar makanan tradisional Indonesia jadi makin mendunia. Fems, produk dari kulit, wah itu udah pasti keren abis. Tapi yang satu ini, wah ini unik sekali nih Fems ya. Bahannya kulit, tapi dibikin motif batik. Widih, tapi yang pakai cewek cowok juga bisa loh ya. Kebayang kan kalau misalnya tas kayak gitu. Wih, cakep nih. Ini bisa jadi tren 2022 nih. Seperti apa sih? Saya juga pengen tahu dong. Yuk, kita simak sama-sama ya. Ini dia. Mau cewek atau cowok, Fems? Kalau tasnya sekeren ini, pasti bikin siapapun yang pakai percaya diri to the max. Jadi makin cantik dan juga ganteng. Bukan main deh. Simple, elegan, dan bahannya terbuat dari kulit. Bikin tas ini terlihat premium. Apalagi motif batiknya itu loh, Fems. Batik emang bikin ciamik. Indonesia banget, Fems. Tas ini namanya Berliano. Tas kulit asal Jogja ini bukan sembarang tas. Bukan hanya karena bahannya yang pure 100% dibuat dari kulit sapi asli. Motif batiknya sengaja dipilih untuk mewakili daerah-daerah di Indonesia. Mulai dari motif kain songket dari Palembang, sampai motif batik parang asli Solo yang sudah kondang di luar negeri. Semua ada, Fems. Wah, keren abis. Indonesia mendunia. Total, kini sudah ada 27 motif batik dan kain yang sudah diaplikasikan menjadi tas, Fems. Kemungkinan jumlah ini akan terus bertambah lagi loh. Fems, kesan eksklusif begitu terasa karena proses pembuatannya yang masih handmade alias manual menggunakan tangan. Tapi untuk proses pengolahan kulit sapinya sudah dibantu dengan mesin kok, Fems. Nah, mesin toggling ini berguna untuk memanaskan kulit sapi. Tapi sebelumnya, kulit sapi ini harus direnggangkan dan dijepit besi-besi di sepanjang sisinya. Fungsinya biar bagian pinggirnya gak keriting gitu deh. Oh iya, kulit-kulit sapi ini ternyata didatangkan dari sekitar Jogja, Fems. Yang bikin wow-nya nih, kulit sapi ini didapat pas momen Idul Adha sebanyak 40 ton. Jumlah kulit ini cukup kok untuk produksi selama setahun ke depan. Selesai dijepit, barulah kulitnya dimasukkan ke mesin toggling atau mesin pemanas. Suhunya sih gak panas-panas banget, cuma 50-an derajat Celcius saja. Sekali pemanasan, mesin ini bisa membuat hingga 30 kulit sapi, Fems. Biar kulitnya bisa lurus mulus dengan sempurna, proses pemanasan ini butuh waktu sekitar 1 jam. Kemudian, kulit sapi disemprot dengan binder, semacam cairan cat yang lebih ringan. Tujuannya supaya kulit ini memiliki warna yang lebih cantik. Pewarnaan ini dilakukan 2 lapis, Fems. Baru deh kulitnya dijemur, biar warnanya lebih meresap. Selembar kulit sapi ini bisa untuk 2 atau 3 tas ransel loh, Fems. Dalam seminggu, rumah produksi tas ini bisa menghasilkan hingga 50 buah tas. Tas ini sudah dibuat sejak 2011 loh, Fems. Bisa dibilang kerajinan tas ini menjadi pionir dalam pembuatan tas kulit bermotif batik, Fems. Meski sekarang sudah banyak pesaing yang mengadopsi model tas yang mirip, tas ini masih tetap bertahan sebagai market leader tas kulit bermotif. Salut deh! Bayangin aja, jumlah pemesanan via online dalam sebulan bisa mencapai 300 tas. Penjualannya pun sudah mencapai seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Fems, tas ini tidak mudah ditiru loh, karena prosesnya diolah sendiri. Alasan inilah yang membuat kerajinan ini menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Saking loyalnya, para pengguna tas ini sampai-sampai memiliki 19 komunitas Bee Lover atau Berliano Lover yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Sumatera Selatan, Riau, hingga Sumatera Utara. Ciamik banget, Fems!
Gimana? Tertarik pengen pesen juga? Siapin aja kocek 250.000 sampai 1,2 juta rupiah. Uang yang dikeluarkan sepadan kok dengan kualitas yang didapat. Harga emang gak pernah bohong. Hehehe. Wah, udah 30 menit nih. Joy Ricci pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Ragam Indonesia karena Indonesia mendunia. See ya!